Lalu capaian pembelajaran untuk tiap pertemuan itu disebut sub CPMK. Begitu Bu Nur. Nah, kalau ini apa? Begitu biar teman-teman tahu. Nah, ini kalau yang ini tuh Bu, untuk yang CP yang menyimak, ini khusus untuk yang menyimak, yaitu di sini ada CP-nya itu peserta didik mampu mengenal simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antar simbol dan sila dalam lambang negara. Terus Nah, untuk oke. Ini rumusannya sudah betul. Negara Garuda Pancasila itu sudah betul, Bu Nur. Oh, jangan-jangan ini Bapak Ibu gurunya yang ah, apa Oh, burung Garuda Pancasila, apa negara Garuda Pancasila, atau memang ada sebutan untuk negara Garuda Pancasila gitu. mohon izin untuk menyampaikan untuk Monggo, CP monggo. utamanya gitu. Mbak Eva, saya share untuk CP-nya dulu. Oh, baik Bu. Ya. Atau mau pakai yang ini Bu? Ini CP utamanya. Yang paling atas, Kadang-kadang Mbak. guru-guru Yang paling itu atas, kurang, Mbak. kurang Yang paling teliti. atas. Heeh. Paling atas. Hmm. Yang Pancasila, Mbak. Ini bahasa Indonesia ya? Ya, yang Maaf Pancasila. Bu. Saya share gitu. Oh, iya, ya, itu juga. Iya. Jadi, Ya, monggo Bu. Nah, ada deskripsi elementer Bu, saya cariin CP-nya. CP untuk fase A ya. Iya, ini untuk yang pertama kan ini ada elemen Pancasila. Jadi yang diangkat yang tadi itu di modulnya itu adalah elemen Pancasila dan ini untuk capaiannya. Nah, saya rasa untuk CP-nya ini udah sesuai dengan yang ada di kurikulumnya. Ya, 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 oke, oke. Saya cuma ingin menanyakan apakah benar istilahnya itu negara Garuda Pancasila gitu ya? lambang negara, Ibu. Lambang negara Lah, namanya oh iya, ya, Garuda Pancasila Pancasila. dalam lambang negara. Oh iya, ya, saya salah. Oke, 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 oke. Lambang negara Garuda Pancasila. Oke, Pancasila. ya, ya. Teman-teman tolong diperhatikan ya bahwa itu rumusan yang bersifat nasional ya Bu Nur ya. Iya. Yaitu dicapai oleh seluruh sekolah di Indonesia fase A. Fase A itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu ya Bu Nur ya. Iya. Benarkah? Untuk yang kelas Nah, Fase A harus itu untuk 1 dan kelas 2. peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Masih seperti itu, Ibu. Jadi masih mengenal dan menceritakan simbol untuk fase A kelas 1. Fase A Kelas kelas 1. 1. Iya. Karena Jadi fase A itu ada kelas 1, kelas kelas 2 2, dan kelas dan 3. kelas 3. Iya. Berarti fase A untuk Pancasila untuk kelas 2 itu berbeda dengan Berbeda, nggih. berbeda rumusannya, rumusan Betul, kemampuannya ya. betul, Oke. betul. Begitu Nah, teman-teman. Jadi betul. harus melihat kurikulum itu eh, apa memuat komponen-komponen kurikulum ya sama dengan karena ini kurikulum tingkat yang luas ya yaitu nasional ya. Sehingga diacu oleh seluruh sekolah di Indonesia untuk fase A. Mau di Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, sama ya Bu Nur ya, sama ya. Betul, iya. Bahwa ketika akan merancang pembelajaran yang dilihat yang pertama adalah untuk PPKN ini ya. Pendidikan Nggih. Pancasila. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Keluarga sekarang negara. ya. Oh ya, PPK. Dulu kayak PPKN gitu ya, dulu namanya ya. Ya. Nah, itu untuk di sekolah itu ada fase A, fase B, fase C, begitu ya Bu Nur ya. Iya, Eh, betul. Kalau fase B itu berarti kelas 4 sampai 4, kelas 6. nanti dicek ya, supaya pastinya dicek. Iya, iya, betul. Jadi ada fase-fasenya teman-teman. Seluruh Indonesia sama ya, tidak berbeda. Nah, untuk Pancasila meskipun ini nasional, fasenya sama-sama A, karena fase A itu kelas 1 sampai dengan kelas 3 menurut Bu Nur tadi, tapi rumusannya berbeda-beda. Maksudnya
kelas 1. Kelas 1 itu rumusan capaian pembelajarannya berbeda. Capaian pembelajaran itu kompetensi yang harus dikuasai. Makin nasional tuh makin luas. Makin uh, operasional, makin lokal, makin kelas begitu, makin spesifik, makin sempit begitu. Nah, ini yang harus dicapai oleh anak-anak fase A kelas 1 untuk mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Oleh karena itu, teman-teman kalau mendesain sebuah sistem instruksional harus dimulai dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran yang luas dulu, yaitu yang nasional. Lalu nanti dijabarkan menjadi capaian-capaian pembelajaran yang lebih spesifik, begitu lebih khusus, lebih operasional begitu. Ya, mari silahkan Mbak Elva. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini sudah memuat rumus ABCD, yaitu A-nya ini ada peserta didik, kemudian mengetahui makna lambang negara, makna lambang burung Garuda Pancasila dengan benar. Ini sudah sesuai, saya rasa ini sudah sesuai dengan rumus ABCD-nya. Iya, tapi dari aspek smart-nya, Nah, di sini. gini Pak, teman-teman. Capaian pembelajaran itu dijabarkan melalui proses yang disebut ATP. Begitu ya, Bu Nur ya? Melalui proses yang disebut ATP, alur tujuan pembelajaran. Di dalam teknologi pendidikan, aktivitas itu juga ada. Ilmunya namanya analisis instruksional, yaitu menjabarkan kompetensi umum, dalam hal ini adalah capaian pembelajaran, menjadi kompetensi-kompetensi yang lebih khusus. Nah, kompetensi-kompetensi yang lebih khusus itu dalam kurikulum merdeka di sekolah dasar ini dan sekolah menengah itu dan TK juga PAUD gitu itu disebut tujuan pembelajaran. Nah, berarti tujuan pembelajaran itu lebih spesifik daripada capaian pembelajaran. Begitu ya. Nah, cuma rumusannya ini harus ya kita mempelajari secara ilmu ya. Rumusannya yang benar itu, yang lengkap itu A, B, C, D. Nah, di sini tapi A, B saja sudah boleh. A itu audiens, dalam hal ini ya peserta didik. Kalau mau lengkap ya peserta didik SD mana atau kelas 1 SD mana, begitu. Itu kalau secara teori, begitu ya, seperti itu. Nah, kemudian yang unsur B itu terdiri dari kata kerja dan objek. Nah, di sini berarti unsurnya AB saja, yaitu A-nya peserta didik, B-nya mengetahui makna lambang burung Garuda Pancasila. Nah, bahkan ini ada D-nya ini teman-teman, dengan benar. Nah, sebetulnya dengan benar itu ya pasti saja, mosok dengan salah gitu loh ya. Mestinya tidak dengan benar. Kalau namanya degree itu misalnya yang namanya benar itu yang seperti apa begitu. Jadi indikator atau ya indikator dengan benar itu seperti apa ya. Itu yang perlu dirumuskan sehingga nanti kriterianya dari dengan benar itu ya. Jadi ya sesuai dengan gambarnya, ya sesuai dengan sesuai misalnya ini yang dimaksud adalah misalnya makna lambang ya, lambang apa namanya sayap itu ya, sayap itu kan jumlahnya ada 8, 17, 8 dan 45 begitu ya. Misalnya seperti itu. Kemudian mungkin ada lambangnya lagi di kalungnya itu ada padi dan kapas, misalnya begitu-begitu tuh loh. Ya. Nah, itu bagus kalau ya pasti saja dengan benar, mosok tidak dengan benar gitu loh ya. Ya, misalnya lengkap, tepat, sesuai dengan konsepnya ya. Berarti mungkin nanti jawabannya lengkap, tapi tidak tepat.
Ya, misalnya seperti itu, tidak sesuai dengan makna lambangnya, misalnya seperti itu. Atau kalau mau skala ya mau sangat lengkap, kurang lengkap, cukup lengkap kayak gitu ya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi degree-nya ini sebetulnya ini sudah kaprah, tapi secara akademik teoritis itu kurang betul gitu ya. Karena sudah barang tentu dengan tepat. Nah, harusnya dengan tepat itu yang perlu dijelaskan. Jawaban seperti apa yang disebut tepat itu indikatornya apa begitu. Nah, kemudian ini ada kata kerjanya mengetahui. Nah, untuk kata kerja karena itu menggambarkan kompetensi, berarti kata kerja itu harus dapat diukur. Tadi harus smart tadi loh. Jelas, measurable, achievable. Menunjukkan tindakan yang dapat diukur, dilihat, menunjukkan tindakan yang dapat diamati. Ya, misalnya seperti itu. Nah, mengetahui ini kurang smart karena kalau diikuti dengan tesnya sebagai alat ukur, tesnya itu misalnya objektif tes ya. Objektif tes, essay tes. Misalnya setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat merangkum karakteristik komponen-komponen instruksional. Dapat merangkum karakteristik komponen-komponen sistem instruksional dalam sebuah rancangan pembelajaran, misalnya begitu. Nah, merangkum itu tes esainya, kalau Bu Kris memberi tes berarti rangkumlah atau buatlah rangkuman, begitu. Atau kata kerja dapat merangkum tadi bisa menggunakan kata dapat membuat rangkuman. Nah, kata kerjanya membuat. Kalau dijadikan merangkum itu dijadikan kata benda, maka kata bendanya adalah rangkuman. Kata kerjanya adalah membuat, ya, menyusun. Nah, ini akan menjadi smart kalau misalnya diikuti soal esainya. Buatlah rangkuman. Nah, ini mengandung tindakan dari orang yang belajar itu, yaitu merangkum. Lalu produk rangkumannya itu dapat diamati, dapat dinilai. Berarti dapat membuat rangkuman atau dapat merangkum itu smart. Begitu. Jelas ya? Bu Nur ya? Jelas ya? Mbak Ut ya? Jelas ya Mbak Ut? Ya. Ya, Mbak Mas Yazet jelas juga ya? Oke. Nah, sekarang dapat merancang pembelajaran, dapat merancang pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, maka soalnya dari mampu merancang tadi, rancanglah. Maka Anda akan melakukan tindakan merancang. Dapat menyusun rancangan pembelajaran. Nah, soalnya apa, Bu Nur? Dapat menyusun. Saya membuat soalnya gimana supaya Bu Nur jelas dan melakukan tindakan. Rancangan. Susunlah, betul sekali Bu Nur. Nah, dapat mengetahui ini soalnya apa kalau menggunakan kata menyusun, susunlah, merangkum, rangkumlah, membuat, buatlah, mengetahui. Agak kurang spesifik, Bu. Mungkin bisa diganti tadi dapat menceritakan makna lambang dari data ini masih kelas 1. Jadi nanti soalnya ceritakanlah gambar-gambar. Iya. Jadi mengetahui itu maksudnya smart nggak? Belum smart. Belum. Berarti belum smart. Karena apa?
Karena tidak jelas orang yang tahu tuh kayak opo gitu. Dapat mengerti, misalnya diganti mengerti, itu juga jelas nggak itu? Smart nggak itu? Tidak belum smart, belum bisa belum diukur. ya, belum smart, bahkan tidak smart. Ya, karena apa? Karena ya orang mengerti itu tidak jelas mengukurnya. Nah, kalau tadi diusulkan oleh Bu Nur dapat menceritakan ya, ya boleh begitu ya, ceritakanlah atau deskripsikanlah. Karena cerita itu bisa masuk hot. Ya, misal dia kan akan menyusun cerita, bercerita itu mikirnya tingkat tinggi itu untuk anak sekolah. Mungkin dapat mendeskripsikan atau dapat menceritakan yang berarti mendeskripsikan itu ya, seperti itu. Karena kalau menggunakan kata deskripsi walaupun itu tepat tetapi anak-anak mungkin itu terlalu abstrak begitu. Oke ya. Nah, seperti itu. Berarti seperti itu, Mbak. Kita nanti kalau Anda menjadi narasumber, menjadi reviewer, diundang karena sudah S2, begitu harus berbicara dengan benar ya. Seperti TP 2018 itu kan Study and Ethical Application of Theory. Nah, jadi harus menguasai teorinya. Of theory, best practices. Nah, ini best practice gitu ya. Seperti itu. Yang kedua, Mbak Nur dan Bu Nur dan Mbak Elva, Mas Yasin coba juga diamati, Mas Ari, bagaimana coba Anda berlatih mereview Lanjut, Bu. untuk rumusan tujuan pembelajaran kedua, Mas Ari, Mas Yasin, Mbak Sri Utami, peserta didik dapat mengidentifikasi makna lambang burung, mengidentifikasi makna. Ini tadi, oh ini ya, yang nomor 1 tuh melalui kegiatan mengamati cerita. Nah ini bisa menceritakan kembali ya, seperti itu. Benar Bu Nur. Jadi peserta didik dapat menceritakan kembali. Jadi cuma mengingat ya dari cerita tadi. Yang kedua, Mas Yasid, Bentar, Ibu. harus smart dan harus ABCD. Dapat Gitu aja apa kok ya? nggak iso, gampang ngono loh ya toh. Oke, Jadi peserta didik dapat ngidentifikasi. mana lambang burung Garuda. Jadi Loh, ini sudah direview dulu, dijudge dulu. Dijudge dulu, ini sudah benar atau belum? Yang benernya di mana? Yang belumnya gimana? Secara akademik, begitu. Secara teori ini, gitu loh. Menarik ya. Ini aneh ini kalau nanti mahasiswa TP belum bisa ya, Bu Kris harus mengajarkan gitu. Nah, ini mengidentifikasi itu verbnya, peserta didik audience. Ah, mungkin Mas Ari Mardian, Mbak Uut, Mbak Utami, dan yang lain, teman-teman yang lain, Mbak Rinati, Mbak Cita, Mas Eko, Mas Nurman, bagaimana rumusan tujuan pembelajaran yang kedua ini? Bagaimana dari aspek rumusan unsurnya sudah lengkap atau belum? Kalau belum, apa yang belum ada dan apakah sudah smart? Begitu. Mohon izin Bu Kris. Silahkan. Mungkin kalau untuk secara struktur sudah sesuai dengan ABC-nya sudah Bu. Nah, ini ABCD-nya sudah memenuhi. ABCD apa ABC atau AB saja? ABCD menurut saya. Mana tunjukkan kalau Anda paham. Peserta didik sebagai audien, terus mengidentifikasi makna lambang burung Garuda pada Pancasila pada setiap bagian itu behavior kondisinya dengan melalui mengamati cerita bergambar, degree-nya dengan tepat. Ya, betul.
Ya, jadi melalui mengamati ya seperti itu. Nah, dengan tepat itulah yang secara teori yang itu harus dideskripsikan. Mengamati yang dengan mengidentifikasi dengan tepat itu kayak opo itu ukurannya itu. Karena kalau perumus sendiri itu yang nggak jelas, itu pasti tidak bisa membuat kriteria, tidak bisa membuat degree begitu. Gimana mengidentifikasi makna lambang burung Garuda Pancasila di setiap bagian dengan tepat? Yang dimaksud dengan tepat itu apa? Mungkin ini Bu, menyebutkan makna dari setiap lambang burung Garuda. Ya, sama ya. Menyebutkan atau mengidentifikasi ya itu seranah itu di C1. C1. Kalau menjelaskan itu sudah C2. Tapi mungkin ini karena kondisinya anak-anak mengamati toh. Nah, mengamati cerita bergambar, jadi dia mungkin hanya mengidentifikasi atau menyebutkan kembali. Seperti itu. Kalau mengidentifikasi itu bisa dituliskan hasil identifikasinya, begitu ya. Tapi kalau menyebutkan kembali itu ya ada unsur mengidentifikasi lalu menyebutkan kepada guru, begitu. Misalnya seperti itu, pada guru dan teman-teman. Jadi disebutkan, begitu. Tapi mengidentifikasi dalam konteks ini itu sezona dengan menyebutkan, Mas Eko. Sama-sama di level C1. Jadi anak kalau ingat dia bisa menyebutkan. Begitu. Begitu. Nah, sekarang persoalannya itu dengan tepat itu loh. Mungkin menambahkan. Kalau karena degree itu tidak selalu harus ada, memang. Ya, degree itu diperlukan kalau itu ada gradasi gitu. Kalau menyebutkan itu kan ya sebetulnya kan hanya menyebutkan benar apa salah kan gitu kan. Seperti itu. Nah, tetapi kalau itu dipandang sebagai degree, nah silahkan itu seperti apa gitu. Silahkan. Tadi siapa tadi? Mas Azhar po ya? Mas Ari? Saya Bu. Monggo. Kalau pendapat saya ini kalau degree-nya itu bisa ditambahkan dengan jumlah dari sayap, warna dari Garuda itu sama lambang-lambang yang ada di Garuda itu disebutkan dengan tepat. Contohnya seperti ini. Melalui mengamati cerita bergambar, peserta didik dapat mengidentifikasi makna lambang burung Garuda Pancasila pada setiap pada bagian-bagian sayap, bagian gambar dada, bulunya, dan lain sebagainya. Karena setiap gambar bulu Garuda itu kan mempunyai makna-makna tersendiri dalam pembuatan Garuda itu. Mungkin itu. Oke. Sebetulnya rumusan ini benar nggak sih secara konsep gitu loh. Kadang guru-guru itu, Bapak Ibu guru itu kurang menggunakan kata dengan tepat. Sebagai contoh, sebetulnya yang diminta itu mengidentifikasi makna atau hanya mengidentifikasi lambangnya saja gitu. Kalau kelas 1 mungkin masih lambangnya saja. Iya toh, karena kalau makna itu berat gitu sudah loh. hot, Bu. Hah? Kan berat ya Pak? Sudah hot, Bu. Sudah hot. Jadi misalnya menceritakan kembali makna seperti tadi yang Bu Nur juga sampaikan tadi, itu membutuhkan, walaupun itu level mengingat kembali ya, level 1, tapi untuk anak kelas 1 SD itu berat. Jadi menyebutkan dengan benar itu maksudnya dengan tepat. Dengan tepat itu ya gambarannya adalah sesuai dengan apa yang dilihat, Bu.
Sesuai atau dengan apa yang disajikan. iya benar. Sesuai dengan fakta apa ya? Fakta gambar, sesuai dengan gambar burungnya gitu loh maksudnya. Jadi dia hanya mengidentifikasi ada berapa sayap, ada berapa jumlah sayap, jumlah bulu pada sayap. Nah, dia menyebutkan 45. Dalam proses pembelajarannya, ayo dihitung begitu loh ya. Berapa apa bulu dalam ekor? Berapa Mas Ari? Mas Ari. 8 kayaknya, Bu. Ah. Ibu, kita aja nggak ingat ya. 8 apa 17? 8 kan? Siapa? Ya. Terus ada di mana jumlah bulu yang berjumlah 17 di gambar burung Garuda gitu loh. Ada di mana letak bulu, letak 18 bulu di gambar burung Garuda, ada di mana? Kan mengingat toh itu. Dia bisa menyebutkan toh, kayak Mas Eko tadi menggunakan kata menyebutkan toh. Nah, ada di mana? Kalau dia ingat pasti bisa menyebutkan. Di mana itu Mas Eko? Leher. Di leher. Benar. Benar. Jadi Anda sekelas dengan kelas 1 SD. Gitu. Jadi kalimatnya Bu Nur Aini dan Pak Mas Pramu, Bu Nur Aini. Iya, Pak. Iya, Bu. Saya melink itu ya Bu. Jadi di dalam perumusannya itu juga harus kritis gitu ya. Jangan sampai memilih diksi kata-kata yang itu kurang sesuai gitu loh maksudnya. Atau itu belum perlu gitu, mengidentifikasi makna. Lah bingung loh ya. Aduh, mengidentifikasi makna gitu loh, mengidentifikasi makna lambang burung Garuda loh. Kan orang bisa bingung toh. Mengidentifikasi lambang, oh bukan. Loh ini sudah tertulis jelas ini mengidentifikasi makna. Sehingga anak tidak jelas, ambigu gitu. Ya, rumusannya seperti itu. Ini berbasis cuma temuan secara secara random ya dari Mbak Elva ya, dari contoh modul ajar yang random. Jadi belum tentu baik begitu teman-teman, dan kita harus mengkritisi itu. Oke, seperti itu. Berarti ada berapa tujuan pembelajaran? Ada 2 ya. Ada 2. Nah, sekarang Anda sebagai ahli itu harus menyinkronkan, karena tujuan pembelajaran itu merupakan jabaran dari capaian pembelajaran. Apakah 2 rumusan tujuan pembelajaran itu sudah sinkron dengan capaian pembelajarannya? Mbak Elva, tolong nah itu silahkan. Silahkan. Mas Yazid mana ya Mas Yazid? Silahkan dipandu. Saya ke toilet sebentar ya. Tadi itu minumnya di di workshopan itu banyak banget. Nah, coba jadi soal rumusan tujuan pembelajaran sebagai komponen pertama dalam tujuan pembelajaran, dalam desain pembelajaran itu harus fix. Ya, fix itu artinya bukan hanya ditulis saja, tetapi harus dianalisis. Nah, Anda ahlinya, maka aktivitas kita adalah menganalisis. Mengapa kita menganalisis? Supaya kita sendiri sebagai teladan, sebagai ahli ketika merumuskan itu benar. Jangan sampai Anda levelnya ahli, tetapi Anda ikut-ikutan